Halo Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di SB Official Channel. Konten kita kali ini adalah restorasi atau perbaikan tape radio player merek Philips model Aki 5120. Perangkat ini sangat ringkas dengan fitur yang sangat sederhana, satu buah tape player dan radio penerima AM/FM stereo. Terdapat soket headphone, volume control, mic condenser untuk rekam vokal, saklar fungsi, saklar pilihan gelombang radio, mekanik tape, dan slide tuning radio. Yuk kita sama-sama bahas dan perbaiki perangkat ini. Saya bukan ahli, hanya ingin berbagi ilmu dan pengalaman. Saran dan masukan diperlukan dari Sobat Elektro semuanya. Stiker model dan nomor seri perangkat ada di bagian bawah. Perangkat ini bisa dioperasikan dengan dua pilihan sumber daya, AC dan DC, konsumsi daya sekitar 7,5 watt. Perangkat masih tersegel, belum pernah ada perbaikan. Soket input sumber listrik AC menggunakan soket model angka 8. Sedangkan sumber listrik dari DC bisa menggunakan 6 buah baterai ukuran D. Tongkat antena radio penerima FM sudah tidak ada, kemungkinan patah. Kita tes terlebih dahulu perangkatnya. Hubungkan kabel dari sumber listrik AC. Pada mode radio ada masalah dengan saklar fungsi dan volume kontrol. Dunungan maneh. Oh, pawungan maneh. Orang kapnu gawe. Yang naon? Ieu kareta. Cuna. Ieu. Sumpah. Ada air lama menunggu. Abdi kepangitin siya para 10 tahun ke gaji dia tang sasasihan berpujar-pujar. Oh, tidak naon. Itu acan THR sekali ke. Coba fungsi tape player. Terlihat reel tidak berputar, tetapi karet roll press berputar, menandakan motor tape masih bekerja. Fungsi fast forward dan rewind juga tidak bekerja, ditandai dengan reel yang tidak berputar pada masing-masing fungsi. Baik, langsung saja kita bongkar perangkatnya. Ada 5 buah skrup pengencang di bagian tutup belakang perangkat player. Cover sudah terbuka, nampak komponen di dalamnya seperti ini. Speaker
berukuran sekitar 3 inch, impedansi 8 ohm, daya 1,5 watt. Mechanic tape dengan kondisi roda idler kopling lepas sehingga karet sabuk juga terlepas. Karet sabuk motor ke flywheel masih terpasang. Motor penggerak tape dengan tegangan kerja 9 volt DC CCW. Roda atau pulley idler kopling terlepas dan terselip di cover bawah unit player. Sepertinya pen penahan pegas roda idler kopling pecah sehingga roda idler kopling terlepas. Bongkar semua bagian perangkat player. Selanjutnya kita akan analisis kerusakan yang terjadi pada perangkat player ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua viewer yang sudah memberikan dorongan atau motivasi agar saya tetap berkarya. Tanpa dukungan semuanya, channel ini bukanlah apa-apa. Terutama untuk yang sudah meluangkan waktu berkomentar, berdiskusi tentang dunia elektronika. Ya, rangkaian utama perangkat tape dan radio player seperti ini. Ada 4 bagian penting, diantaranya yaitu blok radio penerima, blok preamp head, blok power amplifier, dan blok power supply. Dan yang terlihat ini adalah blok radio penerima AM FM. Koil penala gelombang dan antena radio AM dengan inti perit batang. Penala gelombang radio AM FM dengan variabel kapasitor. Ini adalah saklar pemilih band gelombang radio antara AM atau FM. Rangkaian radio penerima AM FM dengan komponen utama IC 101 LA1824, yaitu IC tuner chip tunggal yang menggabungkan sirkuit FM, AM, dan MPX. Ini adalah variabel kapasitor penala gelombang radio AM FM ditempatkan di bawah PCB. Di bagian tengah terdapat blok rangkaian preamp head, terdapat saklar fungsi tape atau radio. Ada saklar rekam mode yang digerakkan oleh tombol fungsi record pada mechanic tape. CN201 adalah soket input dari head tape. CN302 adalah soket tegangan output untuk motor dan saklar mechanic tape. Preamp head menggunakan IC 201 BA3308, yaitu dirancang untuk preamplifier ganda dengan sirkuit ALC built-in untuk digunakan dalam amplifikasi stereo. Dan ini adalah mikrofon kondenser untuk perekaman vokal. Berikutnya adalah blok rangkaian power amplifier dan power supply. Terdapat potensiometer volume kontrol dengan jumlah kaki 6 buah, nilai resistansi 50 kilo ohm.
Power amplifier menggunakan IC 301 TA8227PG, yaitu chip power amplifier 2x3 watt low frekuensi. Rectifier menggunakan dioda IN4001 2 buah dan difilter dengan menggunakan kapasitor 2200 mikrofarad 16 volt. Input AC dari trafo power supply diamankan dengan satu buah sekring dengan ukuran 630 mA. Tegangan motor tap diregulasi oleh transistor Q402 D2159. C311 dan C313 adalah kapasitor kopling output power amplifier ke speaker terukur drop, kapasitas 470 mikrofarad 16 volt. Ganti kedua kapasitor tersebut dengan nilai yang sama. Tegangan power supply terukur 12 volt DC. Ini normal. Coba periksa kondisi rangkaian dengan input dari mode radio penerima. Rangkaian blok radio penerima bekerja normal, hanya saja ada cacat di bagian saklar fungsi dan volume kontrol. Saklar fungsi sepertinya kotor dan perlu disolder ulang pada kaki-kakinya. Bersihkan saklar fungsi dengan menggunakan kontak cleaner. LED merah adalah indikator FM stereo. Sekarang suara mulai terdengar sempurna. Ya, lanjut dengan perbaikan mekanik tape. Roda idler kopling lepas karena pen penahan pegas rusak. Coba kita akali untuk membuat pen penahan pegasnya. Pen penahan pegas kita pergunakan gigi bekas idler kopling. Perbesar lubang tengah dengan diameter 3 mm. Ya, hasil modifikasinya seperti ini. Pen penahan pegas alternatif. Pen penahan pegas fungsi pause juga rusak. Kita cari penggantinya dari mekanik tape bekas merek Polytron.
Untuk mengganti pen fungsi pause, kita harus membuka terlebih dahulu flywheel. Sekalian kita ganti karet sabuk dari motor ke flywheel dengan karet ukuran nomor 14. Untuk memastikan, kita tes terlebih dahulu mekanik tape-nya ke rangkaian. Saklar fungsi gulirkan ke mode tape. Oke, fungsi play mechanic tape berjalan ditandai dengan reel berputar, begitu juga dengan capstan. Idler coupling berputar normal. Sekarang coba putar kaset pita. Ya, suara tape sudah keluar, hanya saja suaranya agak mendem. Kemungkinan head tip sudah aus, perlu diganti. Keseimbangan suara pun berbeda dari speaker. Kemungkinan ada masalah dengan potensiometer pengatur volume. Kita bersihkan saklar rekam. Ini juga berpengaruh terhadap suara tape. Kondisi permukaan head tape sudah aus sehingga perlu diganti. Head tape sudah diganti. Sekarang suara cukup jelas, tidak mendem seperti tadi. Potensiometer volume control bermasalah. Coba kita bersihkan dengan menggunakan kontak cleaner. Ganti kapasitor kopling head tape input dengan nilai 0,47 mikrofarad 50 volt. Oke, sekarang suara tape sudah normal. Oke, lanjut dengan perbaikan pegas laci atau tray kaset tape. Pegas pendorong tray kaset terlepas dari dudukannya sehingga tidak berfungsi. Sebagai penguncinya, kita akali dengan kawat klip kertas dengan cara dipanaskan dan ditusukkan ke plastik dudukan pegas.
tray kaset pita sudah normal kembali. Berikutnya pemasangan batang antena penerima radio FM. Ini adalah cabutan dari radio lama. Bersihkan casing unit tip radio player dengan cairan deterjen. Pasang kembali seluruh komponen tape radio player pada cover belakang. Ini adalah kabel sambungan sumber tegangan dari baterai. Pasang mekanik tape, rapihkan kabel head dan motor tape. Jangan sampai mengganggu putaran motor dan flywheel, serta perkuat dengan 3 buah skrup. Ini adalah lampu indikator FM stereo dipasang pada frame cover depan. Atur jarum skala gelombang radio agar selaras dengan putaran variabel kapasitor. Ya, skala gelombang radio sudah sesuai dengan frekuensi kerja stasiun radio pemancar. Tentunya tunggu selepas pesan-pesan berikut ini. Selamat mendengar semuanya sekali lagi. Walaupun cuaca dingin sudah diguyur hujan berarti guys, tetap semangat untuk beraktivitas. Iya bang. Ya. Habis gitu gengsi tuh mau minum, ya kan? Padahal gini. Ayo kesingsinan ke Sumatera Pungkur. Saatnya uji coba sambil santai dengerin siaran radio dan play musik tradisional. Buyute, saya sih bisi maneh kapal ieu teh anakna Gatot Kaca Suwargi. Demikian, semoga bermanfaat.
Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya. Bapak Kadis, Bapak Kabin. Anunya uang